Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai masih seperti materi yang kemarin, yakni struktur atom. Ya, jadi jika di video kemarin kita sudah membahas beberapa hal ya, di antaranya ada karakteristik materi ajar, kemudian urutan submateri ajar, lalu hal-hal yang menimbulkan atau hal-hal yang termasuk miskonsepsi di dalam materi struktur atom dan tabel periodik unsur. Nah, di pertemuan kali ini kita masih sama akan membahas mengenai struktur atom, hanya khusus di analisis soal ya. Jadi kita akan membahas atau melakukan deteksi soal, kemudian mengkategorikan soal seperti apa sih yang baik dan juga soal seperti apa sih yang buruk, seperti itu. Kemudian kita juga akan mendeteksi apakah di dalam soal itu terdapat miskonsepsi atau tidak ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, ini di awal ini Ibu sajikan contoh soal yang kurang baik. Jadi yang kurang baik itu seperti apa, nanti kita bisa tahu kurang baiknya di mana dan seperti apa dan harusnya bagaimana. Begitu ya. Oke, saya bacakan soalnya. Kombinasi 4 bilangan kuantum elektron terakhir untuk Al dengan nomor atom 13 pada keadaan dasar adalah titik-titik. Opsi jawabannya yang A itu N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. B, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan minus 1, dan S sama dengan plus setengah. C, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. D, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, dan S sama dengan min setengah. Sementara E, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min setengah. Oke, kalau ada soal seperti ini ya, yang ditanya adalah elektron terakhir pada keadaan dasar untuk Al dengan nomor atom 13, maka penyelesaiannya atau jawabannya itu kita harus menentukan apa? Masih ingat ya, konfigurasi elektron dari Al13 ya. Dimana konfigurasi elektron dari Al13 itu adalah 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah elektron terakhir, jadi elektron terakhir itu adalah elektron yang diisikan atau pengisiannya terakhir menurut asas Aufbau gitu ya. Jadi di sini elektron terakhirnya itu adalah pada 3p1 gitu ya, pada 3p1. Sehingga karena berakhir pada 3p1 atau berakhir di orbital p, maka kita tahu bahwa p itu punya 3 orientasi ya, dengan nilai m sama dengan min 1, 0, dan plus 1. Ini Ibu tidak usah mengulangi kenapa bisa seperti ini, karena ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah kimia dasar 1 gitu ya. Oke, jadi saya ulangi kembali, di P itu ada M sama dengan min 1, 0, dan plus 1 gitu ya. Nah, karena berakhir di 3p1 sehingga nilai N-nya sama dengan 3 ya, karena ini N itu kan sama dengan bilangan kuantum utama ya, jadi kulit ya, N sama dengan 3. Kemudian L-nya itu sama dengan 1 karena ini P ya, di P itu L sama dengan 1. Ini juga sudah kalian dapat di kimia dasar ya, jadi tidak usah saya terangkan lagi. Kemudian M-nya ini gimana nilai M-nya? Isinya berapa tadi? 1 elektron, 3p1, berarti 1 elektron. Nah, 1 elektron kalau mau masuk ke orbital P ini itu masuknya di mana? Apakah di min 1, ataukah di M sama dengan 0, ataukah di M sama dengan plus 1?
Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi, satu elektron ini ya bebas bisa masuk di M sama dengan -1, bisa di M sama dengan 0, dan juga bahkan bisa di M sama dengan +1. Sehingga nilai M-nya itu adalah tidak pasti. Tidak pasti itu maksudnya bagaimana ya? Bisa -1, bisa 0, atau bisa +1. Ya. Jadi tidak pasti kalau satu elektron itu akan mengisi di yang paling kiri atau di M sama dengan -1. Itu nggak pasti ya. Tidak pasti. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi satu elektron ini bisa masuk di M sama dengan -1, bisa juga di M sama dengan 0, bisa juga di M sama dengan +1. Gitu, karena ini ketidakpastian ya. Jadi nilai M-nya itu tidak pasti. Tidak pasti -1, tidak pasti 0, dan tidak pasti +1. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilai M-nya itu ya bisa -1, bisa 0, atau bisa +1. Gitu, paham ya? Oke, kemudian kita lanjutkan S. S-nya bagaimana S-nya kalau satu elektron? Ya, kalau satu elektron berarti ini kan kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya. Boleh spin up dulu atau boleh spin down dulu. Jadi S-nya itu ya bisa +1/2 atau bisa juga -1/2. Tidak pasti +1/2 gitu ya. Paham ya? Jadi yang bilangan kuantum yang pasti itu hanya 2. Jadi N sama dengan 3 dan L sama dengan 1. Kalau M dan S-nya itu ya ini tadi, kemungkinan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat lagi ke opsi jawaban di soal, itu kita lihat ya untuk opsi A, N sama dengan 3, L sama dengan 0, ini jelas salah ya. Jelas salah. Sehingga ini A ini jawaban yang salah. Lalu B, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan -1 gimana? M sama dengan -1? Boleh. S sama dengan +1/2? Boleh. Berarti ini jawabannya betul. Kita lihat dulu yang C. C itu N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, boleh nggak M sama dengan 0? Boleh gitu ya. S sama dengan +1/2 juga boleh. Berarti ini jawabannya juga betul. Ya, lalu kita lanjut ke D. N sama dengan 3, betul. L sama dengan 1, betul. M sama dengan +1. Lihat, bisa ya, boleh-boleh aja. M sama dengan +1 boleh. S sama dengan +1/2 juga boleh. Berarti ini jawabannya juga betul. Yang E, N sama dengan 3, betul. L sama dengan 1, betul. M sama dengan -1 boleh. Ya, atau mungkin gitu ya. S sama dengan -1/2, boleh-boleh aja. Spinnya kan nggak harus spin up dulu. Berarti ini jawabannya juga betul. Sehingga di dalam soal ini ada 4 jawaban yang betul. B betul, C betul, D betul, dan E betul gitu ya. Sehingga soal seperti ini termasuk kategori soal yang kurang baik karena jawabannya ada 4 yang betul. Gitu, paham ya? Biasanya kalau ada soal seperti ini, biasanya kalau dulu kalian jawabnya gimana? Iya, rata-rata kalau ditanya soal macam ini, jawabannya adalah yang B. Itu rata-rata ya. Jadi rata-rata jawab yang B karena pahamnya M-nya itu yang paling kiri, sementara S-nya itu naik dulu gitu. Jadi enggak ya, tidak seperti itu. Jadi di soal ini jawabannya itu yang betul ada 4. B, C, D, E betul semua. Paham ya? Jadi ini tergolong soal yang kurang baik gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal yang baik. Ya, soal yang baik yang seperti apa? Saya bacakan di sini. Dari set bilangan-bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang dapat menggambarkan keadaan elektron dalam keadaan normal dari atom karbon? Dengan opsi jawaban A, B, C, D, E seperti itu.
ya. Dan soal ini saya ambilkan dari soal Olimpiade Sains Kimia SMA. Dan ini termasuk kategori soal yang baik gitu. Nah, ada cerita yang unik sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasannya. Jadi ketika soal ini saya berikan ke anak-anak SMA gitu ya. Bahkan anak-anak yang sudah mengambil kuliah kimia dasar itu rata-rata mereka kebingungan dengan soal ini gitu ya. Padahal ini adalah soal yang baik gitu. Tapi nyatanya masih banyak yang bingung. Kenapa bingung? Karena itu tadi, karena terbiasa di tingkat SMA mereka diberikannya bilangan kuantum elektron terakhir gitu. Padahal yang mempunyai bilangan kuantum itu tidak hanya elektron terakhir. Paham ya? Ya, jadi mereka sudah di dalam benak pikirannya itu sudah, oh kalau yang ditanyakan bilangan kuantum itu pasti elektron terakhir, seperti itu. Padahal itu tidak ya, tidak seperti itu. Tidak pasti yang elektron terakhir yang ditanyakan. Itu. Ya. Oke, saya ulangi kembali soalnya biar supaya lebih masuk ke dalam pikiran. Dari set bilangan-bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang dapat menggambarkan keadaan elektron dalam keadaan normal? Ya, kata kuncinya adalah dalam keadaan normal dari atom karbon, di mana C itu nomor atomnya 6, kalian sudah tahu semua. Nah, kenapa yang di sini dinyatakan keadaan normal? Karena selain elektron itu pada keadaan normal, dia juga punya keadaan yang istilahnya tidak berada pada keadaan normal, yaitu salah satu contohnya adalah keadaan eksitasi gitu. Itu sudah kalian dapatkan juga di kimia dasar gitu, dan nanti akan kita bahas di ikatan kimia bab 2 gitu ya. Nah, kembali lagi ke soal. Jadi ini termasuk soal yang baik. Kita langsung saja ke pembahasannya supaya kalian lebih paham ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau ditanyakan bilangan kuantum dari atom karbon, maka kuncinya jawabannya kita harus tahu dulu kan konfigurasi elektron dari atom karbon. Maka di sini pembahasannya adalah konfigurasi elektron dari karbon dengan nomor atom 6 adalah 1s2, 2s2 dan 2p2. Nah, sehingga ini tinggal kita cocokkan aja dengan opsinya gitu loh. Paham ya? Oke, ya. Kita bahas dulu dari opsi yang A. N sama dengan 1. Boleh nggak karbon itu punya nilai N sama dengan 1? Kita lihat di sini N sama dengan 1 boleh ya. Boleh. L sama dengan 0. L sama dengan 0 itu berarti sama dengan subkulit S gitu ya. Boleh. M sama dengan 1. Nah, ini yang salah. Jadi nilai M itu sudah tahu semua ya. Nilai M itu adalah dari min L sampai dengan plus L. Kalau L-nya 0, maka M-nya juga harus 0. Sehingga ini adalah salah ya. Paham? Kalau S-nya plus setengah boleh. Oke, opsi B. N sama dengan 3. Boleh nggak sih karbon itu punya nilai N sama dengan 3? Ternyata untuk N sama dengan 3 itu tidak ada elektronnya di karbon gitu ya. Sehingga N sama dengan 3 ini salah ya. Ya sudah, kalau ini salah berarti ini nggak usah dianu lagi ya, karena sudah salah berarti opsinya sudah salah. Yang C, N sama dengan 2. Boleh nggak karbon itu elektronnya berada di N sama dengan 2? Boleh ya. Kemudian L sama dengan 2. Nah, ini salah. Karena apa? Karena nilai L itu sama dengan dari 0 sampai dengan N-1. Jadi nilai maksimal L jika N-nya sama dengan 2 adalah 1. Karena nilai L-nya adalah 0 dan 1. Sehingga ini salah. Oke, jadi A salah, B salah, C salah. Oke, saya kasih gini ya biar paham ya. A salah, B salah, kemudian C juga salah. Yang D, N sama dengan 1. Betul.
L sama dengan 1? Salah ya. Kalau N-nya 1 berarti L itu kan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti L-nya hanya 0. Berarti ini salah. Kemudian yang E, N sama dengan 2. Betul. L sama dengan 0 boleh enggak? Kalau L-nya sama dengan 0, jika N sama dengan 2 boleh. M sama dengan 0 boleh ya. L 0 berarti M-nya 0. S sama dengan min setengah boleh. Nah, ini sehingga boleh semua. Ini adalah jawaban yang betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kalau kita tuliskan konfigurasinya N2, L0, M0, S setengah itu menjadi 2, L-nya 0, berarti S ya, 2S. S itu jelas M-nya 0, S-nya min setengah. Karena min berarti ya bisa apa? Bisa 1 atau 2 ya. Jadi S ini kan gak pasti ya, jadi bisa 1 atau bisa 2 gitu. Oke, jadi ini adalah elektron di 2S. 2S-nya dari siapa? Dari atom karbon gitu. Oke, semoga paham ya. Jadi ini adalah contoh soal yang baik seperti ini. Oke. Ya, jadi sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian post aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti Ibu akan jawab dan kita jadikan bahan diskusi bersama. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.